Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nampaknya juga tidak terlalu terlambat kalau saya mengucapkan salam kemerdekaan bagi setiap kita. Kemarin kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Dan nampaknya salah satu isu yang sering kali dibahas di dalam situasi-situasi memperingati kemerdekaan adalah tentang keadilan. Apakah sebagai orang yang telah merdeka kita itu mendapatkan keadilan sebagai warga negara sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ataupun juga Pancasila sila yang kelima? Apakah setiap warga negara sudah memperoleh keadilan sebagaimana mestinya? Namun seringkali diskusi tentang keadilan itu sendiri didominasi oleh sebuah perbincangan-perbincangan yang intinya adalah untuk kepentingan pribadi. Misalnya, orang menuntut keadilan supaya orang yang telah menjahati dia itu dihukum berat, setimpal dengan kelakuannya. Atau orang menuntut keadilan supaya hak-haknya itu diberikan supaya dia juga bisa hidup dengan nyaman. Perhatikan sekali lagi bahwasanya setiap kali diskusi tentang keadilan itu muncul, itu tidak jauh dari keuntungan atau kepentingan pribadi. Aku minta keadilan supaya hak-hakku diberikan. Aku minta keadilan supaya orang yang menjahatiku itu dihukum setimpal. Namun pernahkah kita mendengar sebuah berita atau sebuah kabar di media sosial tentang seorang narapidana misalnya, yang dia ketika divonis 1 tahun dia naik banding dengan sebuah alasan, aku minta keadilan karena sebenarnya kejahatanku itu lebih dari 1 tahun harusnya dihukumnya. Aku minta keadilan supaya aku dihukum 5 tahun. Pernahkah kita mendengar hal yang semacam itu? Nampaknya jarang dan mungkin juga tidak akan terjadi. Tetapi seharusnya ketika kita membicarakan tentang keadilan itu bukan hanya untuk kepentingan atau keuntungan kita, tetapi juga berlaku juga ketika kita berbuat salah, juga harus kita meminta keadilan yang sama seperti yang kita tuntutkan sebelum-sebelumnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-7, Daud itu menulis sebuah mazmur yang minta keadilan Tuhan. LAI memberikan judul perikop Allah Hakim yang Adil. Allah Hakim yang Adil. Kata hakim itu sendiri ketika diberlakukan kepada Allah juga sangat erat kaitannya dengan keadilan Tuhan. Dan menariknya di sini ketika Daud berbicara kepada Tuhan, meminta keadilan dari Tuhan, ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan demikian. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Wow, ini sebuah statement yang sangat berani kalau saya pikir. Daud tidak hanya berkata-kata, Tuhan berikan keadilanmu, nyatakan keadilanmu. Kalau orang itu memang jahat, Tuhan hukum dia. Tidak. Tetapi Daud berani mengatakan, Tuhan lihat aku. Kalau aku memang melakukan kejahatan, kalau aku memang melakukan kecurangan, maka Daud berkata-kata tentang suatu hal yang sangat mengerikan tentang hidupnya. Maka kalau semuanya itu terbukti ada padaku, musuh kiranya mengejar aku dan bahkan menginjak-injak kemuliaanku di atas debu. Wow. Dengan kata lain Daud mengatakan, Tuhan selidiki aku. Kalau aku ini terbukti salah, maka hukumlah aku setimpal dengan itu. Pernahkah kita berdoa dengan cara demikian? Saudaraku, maka sangat penting bagi kita untuk tidak hanya meminta pembelaan ilahi, tetapi juga meminta hati yang rela untuk dievaluasi dan diselidiki oleh Tuhan. Sekali lagi, penting bagi kita untuk tidak hanya meminta pembelaan ilahi, tetapi juga meminta hati yang rela untuk dievaluasi dan diselidiki. Karena ada banyak orang Kristen yang meminta pembelaan daripada Tuhan. Orang-orang yang percaya bahwasanya aku itu sudah benar dan aku minta pembelaan, Tuhan belalah aku dan segala macamnya. Tetapi tidak banyak orang yang berani mengatakan selidiki aku Tuhan. Apakah ketika di dalam perkara ini aku juga punya andil dalam berbuat salah? Dan kalau aku salah, seperti yang Daud juga ungkapkan, maka berikanlah keadilan. Nyatakanlah seperti yang seharusnya aku terima ketika aku bersalah. Perlu kerendahan hati dan kerelaan hati untuk terus diselidiki dan dievaluasi untuk seperti itu. Di sisi lain, bagi kita secara umum sebagai orang percaya, kita perlu juga untuk terus mengingat bahwasanya kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang telah diberikan status benar oleh Tuhan, bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Maka ketika kita meyakini kita itu sudah menerima status yang benar di hadapan Tuhan,
itu memberikan kita dua hal. Yang pertama, kerendahan hati. Kerendahan hati karena kita tahu sebenarnya kita pun juga orang yang bersalah, berdosa. Dan ketika kita mendapatkan kebenaran daripada Tuhan, itu bukan karena hasil jerih payah kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Sehingga kita juga tidak berhak untuk menjudge orang lain lebih buruk dari kita. Kita perlu untuk terus diingatkan akan hal ini untuk memiliki kerendahan hati. Dan yang kedua, ketika kita meyakini bahwasanya kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, itu juga memberikan kita sebuah keyakinan hati. Keyakinan hati bahwasanya kita tidak akan pernah dihukum oleh Tuhan. Karena ketika kita masih berdosa, Tuhan rela untuk datang dan menembus kita, membenarkan kita. Maka apalagi sekarang ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah dibenarkan oleh Kristus dengan darahnya yang mahal, maka Tuhan tidak akan menghukum dan meninggalkan kita. Karena masih ada dan banyak orang-orang Kristen yang hidupnya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran bahwasanya dia akan dihukum Tuhan. Apakah pandemi ini merupakan hukuman Tuhan kepada aku dan segala macamnya? Saya katakan, ya, Tuhan masih bisa dan mungkin untuk mendisiplin kita. Mendisiplin kita dalam kasih. Tetapi ketika Tuhan sudah membenarkan kita, Tuhan tidak akan menghukum kita dan meninggalkan kita. Itu harusnya terus mengingatkan kita bahwasanya kita memang harus disiplin sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan kiranya itu menjadi sebuah pengingatan bagi kita dan juga keyakinan bagi setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkan kami bahwasanya kami seharusnya juga senantiasa meminta hati yang rela untuk dievaluasi dan diselidiki oleh Tuhan. Apapun perkara yang kami sedang hadapi, biarlah Tuhan yang mengevaluasi hati kami. Tuhan, ingatkan kami ketika kami salah pun kami dengan rela hati mau dievaluasi oleh Tuhan dan bahkan didisiplin oleh Tuhan. Tetapi satu hal bahwasanya ketika kami meyakini hidup kami ada dalam Engkau, kami dibenarkan di dalam Kristus Yesus, maka kami tidak lagi untuk menerima hukuman Tuhan. Kami sudah dibenarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan masih bisa mendisiplin kami. Dan kami mau rela, kami mau dengan hati yang terbuka menerima pendisiplinan Tuhan. Kiranya itu diperlukan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang menolong kami dan menyertai kami. Dalam nama aku berdoa, amin. Tuhan menolong kita senantiasa.